guys, selamat sore semuanya. Halo, sore semua. Ini sore kayak. Selamat datang di Topicast Toxic People Podcast. Wede. Nah, dilihat dari nama podcast ini aja, kita pasti udah tahu dong bakal bahas apa nih, Nay. Apaan tuh? Apa Betul banget, Dev. Kita hari ini bakal bahas tentang toxic people. Wow, Tahu nggak sih toxic people itu apaan? Standar. Istilah toxic people itu diungkapkan untuk orang yang beracun atau memberikan dampak buruk terhadap orang lain, terutama terhadap psikis. Benar nggak sih, Nay? Benar itu, Dev. Jadi intinya tuh toxic people adalah orang-orang yang kurang perhatian, kurang puas sama dirinya sendiri, kadang juga iri dengki, terus juga mau menang sendiri. Nah, Dev, aku punya sebuah kasus dan pertanyaan deh. Aku mau minta kamu jawab, boleh nggak sih? Masa sih? Boleh banget. Selain kamu, aku juga mau minta jawaban dari teman-teman kita ini nih, teman-teman Siapa yang tuh? lain. Dari Abin, dari Rama, Boleh. dari Sarah, Wow. juga dari Sabi. Boleh nggak? Boleh Siap nggak nih? banget. Boleh nggak ya? Boleh, Siap nggak? Siap, Nay. Udih, mantap bang. Jadi gini nih ceritanya. Siap dengerin nggak tapi? Siap. Wow. Nah, jadi dalam kehidupan manusia kita tuh kan pasti gak bakal lepas ya dari yang namanya banyaknya perdebatan, yang dimana perdebatan itu tuh punya latar belakang yang beda-beda. Nah, posisi kamu saat ini tuh kamu lagi berhadapan sama orang-orang yang suka bikin perasaan kamu kayak berubah-ubah gitu loh. Kadang suka bikin risih juga, terus juga rasanya pengen banget ngehindar dari orang itu, karena orang itu tuh suka dan selalu ngeluh kesehariannya ke kamu sampai kamu bener-bener jenuh banget nyikapinnya. Ditambah lagi sama karakter orang itu tuh yang suka manfaatin kamu, padahal tuh kamu tahu kalau dia itu bisa. Nah, dari kisah itu aku punya 1-2 pertanyaan nih, mau denger nggak? Mau. Mau deh, mau. Bentar, Sure. coba contohin. Siapa tokoh tersebut yang ada di kelas kita? Waduh. Nggak mau bang. Siapa Waduh. ya? Nggak. Nggak deh, Bang. Nggak sebut merek deh. Ya, tahu-tahu aja sih. PPA. Ya. CKPTW. Pertanyaan pertama nih, dengerin ya. Tolong dijawab juga nih. Sesuai dari lubuk hati yang paling dalam aja ya. Semuanya diunek-uneknya dikeluarin aja deh. Oke dah. Nih, pertanyaannya nih, Jujur banget. gimana cara kamu ngasih tahu dia buat stop ngeluh dan nggak nyusahin orang lain atau ngelibatin orang lain sama apa yang dilakuin dan dia rasain? Menurut kamu gimana nih, Devia? Nah, kalau untuk aku pribadi, aku udah sering ya ngadepin orang-orang kayak gitu dimanapun tempat aku berteman. Maksudnya tuh kayak dimana aku bersosialisasi, entah di lingkungan baru atau lama, pasti ada aja orang kayak gitu. Hampir dibilang aku itu cukup terbiasa. Walaupun pasti aku juga kayak ngerasa ini orang tuh kenapa sih? Tapi awal-awal aku selalu welcome. Dalam artian aku masih nerima perilaku orang itu ke aku, selagi nggak terlalu berlebihan atau nyeleneh sampai ngebuat diri aku juga ikutan hancur karena apa yang dia rasain. Kalau untuk gimana cara biar dia berhenti ngeluh atau berhenti manfaatin aku, ya cukup jauhin aja orangnya. Yang pasti kan juga awalnya dia yang butuh aku. Kalau lama-lama dihindarin juga, pasti dia bakal ngerasa bingung harus datang kemana. Sampai akhirnya dia jenuh sendiri. Kadang mikir sih, kasihan, takutnya dia stres karena gak ada tempat pelarian. Cuma ya tetap aja, masa harus aku yang ngikutin perasaan yang lagi dia alamin? Kan gak mungkin. Aku juga punya masalah sendiri. Dan ya akhirnya kalau dengan cara itu emang gak ngaruh, ya satu-satunya cara ngenasehatin lagi dia baik-baik. Bener-bener sampai orangnya itu ngerti sama keadaan dia sendiri dan keadaan orang lain. Kalau emang batu orangnya, ya udah putusin paksa aja hubungannya sama orang itu. Sangat jujur ya. Oh, Keren, jadi keren, itu keren, tuh keren. jawaban kamu. Bukan jawaban sih kayaknya, unek-unek kamu ya. Unek-unek ya. Bener banget sih. Jujur ya, pertanyaan Unek-unek itu. pertama. Unek-unek. Lanjut nih. Siapa dulu, ayo. Siapa ya? Siapa nih maunya? Kita siapa dulu ya?
lanjut ke Sarah nih. Ayo dong Sarah, kasih tahu jawaban kamu. Gimana tuh? Kalau menurut aku sih, aku sih langsung ngomong aja dengan jujurnya, kayak aku tuh lagi gak nyaman dengerin kamu komplain mulu gitu, mengeluh mulu. Jujur aja langsung, biar mereka sadar kalau mereka tuh bikin orang gak nyaman. Kalau ngeluh terus, minta bantuan, minta bantuan ngeluh mulu tanpa seperizinan orang itu yang mereka kayak komplain gitu. Karena kan ya gak semua orang kan ya dalam kondisi yang memungkinkan untuk membantu orang itu terus gitu. Oh, begitu. gitu. Jadi itu jawaban kamu. Yap. Aku sih setuju juga sih sama jawaban kamu. Benar. Sekarang lanjut ke Abin. Abin, oke Abin. Ayo jawab nih pertanyaannya. Gimana nih? Semangat lebih. Pendapat kamu gimana ya? Kalau gue sih selalu menerima cerita seseorang yang selalu mengeluh ini. Pesan saya jangan terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Dia juga harus paham setiap orang punya masalah masing-masing. Coba deh kamu berusaha sendiri dan memperbaiki diri sendiri. Jangan menghadapi kesalahan tersebut dan berani mengakui tindakanmu itu. Gitu Bin. Gitu. Widih. Kata-kata bijaknya keluar semua nih. Kelas bet Abin. Waduh, Kelas. kelas banget bang. Keren. Sekarang kita lanjut ke, Kakak Rama nih. Ayo jawab dong. Oke. Kalau gue sih ya bakal ngomong langsung aja ke dia. Kayak kalau ketika dia udah terlalu banyak dan sering banget ceritain keluh kesahnya, dan dimana posisi gue juga yang denger tuh udah nggak sanggup lagi buat dengerin, bakal ngomong ke dia langsung kayak, lo mau tahu gak, di dunia ini tuh nggak cuma lo doang yang menderita, orang yang kesusahan semua orang juga punya masalahnya masing-masing. Jadi ya sorry, bukannya gue nggak mau nampung cerita lo, cuman ya udahlah, bolehlah cerita ke gue, tapi ya jangan sering-sering banget. Jujur aja gue dengernya juga capek gitu. Ya gitu sih kalau gue. Gitu. Kayak langsung unek-uneknya keluar ya kak. Kayak pernah ngalamin ya. Semuanya. Pengalaman ya kak. Pengalaman tadi kak. Oh, the legend itu. Kayaknya udah biasa tuh. Pengalaman. Oke. Jadi kita punya penjawab terakhir dari pertanyaan pertama nih. Oke, dari Sabih Ismarok. Biasanya yang terakhir-terakhir gini punya jawaban paling kelas nih. Paling kelas. Kayaknya kalian superior sekali. Paling meledak. Ya. Masih paham. Ayo Sabih silakan Kayaknya jawab. kalian superior sekali. Jadi kan misalnya dari pertanyaan pertama itu, bagaimana cara kalian dalam menghadapi hal tersebut? Iya, Iya. gimana tuh? Kalau jujur dari gue sendiri ya, Gimana? nah, Tuh. jujur dari gue sendiri ya, dihadapi sama orang-orang tersebut, ya bakal lebih memilih untuk menghindar. Kenapa? Nah, ketimbang mengurusi sifat beracun orang lain yang tidak ada habis-habisnya, bukannya lebih mudah mengontrol diri kita sendiri juga kan? Untuk menjauhi mereka kayak itu. Misalnya menurun ekspektasi. Apakah dia toksik atau enggak? Ya enggak terlalu. Jadi ini bakal menjadi stoik buat kita yang menjadi lebih mindful. Namun kenapa perasaan kayak gini tuh? Emang kenapa? Hah? Kayak gitu, katanya. Terus gimana? Mindfulness. Kenapa peristiwa kayak gini bisa dapat diidentifikasi dengan istilah toxic people gitu? Kenapa buat kalian? Menurut Tahu deh. itu. Coba. Langsung aja jawab Dabi, gue males jawab. Ya menurut gue kan kurang tepat juga kan ya. Jadi menurut pandangan orang lain bisa jadi itu toksik, namun juga enggak. Jadi dapat gue simpulkan kalau toksik itu hal yang subjektif bagi kita sendiri semua buat jawaban. Jadi kayak kali jawaban kalian masing-masing berbeda kan. Iya sih. Jadi toksik itu subjektif. Hanya kita sendiri yang dapat menentukan apa toksik dari mereka atau tidak. Bahkan secara tak sadar bisa jadi kita juga kan sosok dari toksik tersebut kan. Iya sih. Nah, itu. Nah, Abin kayak ini. Gimana tuh? Terus gimana tuh? Jadi pada dasarnya dari pertanyaan ini, bagaimana hal ini dapat dikaitkan dengan istilah toxic people?
Jadi pandangan kita tentang orang toksik itu adalah menurut pandangan kita sendiri juga. Toksik ada sifat yang dapat dibenci. Selain merugikan orang lain, ini juga menurunkan kredibilitas dari diri sendiri juga. So, lebih baik menyalakan lilin ketimbang mengutuk kegelapan, bukan? Ya. Meledak banget ini, meledak banget. Gila keren banget gue. Waduh. Seperti yang ditunggu-tunggu nih. Walaupun ini bukan pertanyaan terakhir, tapi ini Bang, jawabannya Bang. Gila. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana ya? Meledak dulu. Meledak. Jangan bosen dulu ya, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Tapi pertanyaannya nggak kalah seru dan nggak kalah gitu deh pokoknya. Nih, pertanyaan kedua. Tolong dijawab ya kawan-kawan semua. Iya. Iya. Pertanyaannya ini nih, bagaimana caranya kamu untuk mempengaruhi dia supaya sikap atau perlakuannya yang dulu-dulu itu atau sikap yang dia punya selama ini bisa berubah jadi lebih baik. Waduh, ngajak orang ke jalan yang benar nih kayaknya. Susah kayaknya. Nyuruh orang, Ngurusin mental orang lain itu susah. ngurus orang, ngurus diri aja belum bener. Aduh, gak ikutan deh. Oke, kita punya penjawab pertama nih. Devia Rachma Wijaya. Aduh, jawabannya Gimana terlalu nih jawabannya jujur. nih Wijaya? Kamu diam aja ya. Oke. Jadi mungkin jawabannya bakal mirip sama pertanyaan yang pertama tadi ya. Yang pasti kalau aku udah nggak punya jalan keluar lagi selain ngenasehatin orang itu berulang Mobil nggak? kali terus dan menerus sampai dia tuh benar-benar sadar dan peka sama lingkungannya. Kalau nggak cuma dia aja yang punya masalah, setiap orang tuh pasti punya masalah dan masalah yang dihadapin itu beda-beda. Pasti ada yang lebih berat dari apa yang dia rasain. Aku sih pasti bakal berusaha juga buat ngebuka mata dia lebar-lebar kalau hal yang dia rasain saat ini tuh belum ada apa-apanya. Dan bukan maksud aku bikin dia makin kepikiran ya, bukan. Jadi maksudnya tuh biar dia tuh kebuka hatinya. Kalau emang sampai pada akhirnya dia masih nggak bisa sama sekali berubah, ya CKPTW. CKPTW. Ya. Waduh. Pikiran aku langsung kayak kebuka nih. Wah, Bus. Waduh, keren banget Devia. Ya, kita punya penjawab pertanyaan kedua. Yang kedua. Siapa tuh? Siapa sih? Waduh. Masa lupa namanya? Rada lupa ya. Waduh. Temen saya, saya punya temen yang namanya Sarah. Ayo Sarah Toinet Hartono. Masa pakai nada juga dong. Gimana tuh? Nah, kalau buat aku sih, aku tuh bukan tipe orang yang bisa ngubah sifat orang ya. Jadi sih, aku sih langsung doain aja GWS. Guys. Singkat, padat, dan jelas. Tebel. Padas. Nggak padat. Oh, padat. Singkat, padat, dan jelas. Mantap. Semoga cepet sembuh ya. Tapi ini bukan ngeledek bang. Ini bener-bener mendoakan supaya dia Get well soon. sampai ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Supaya kita semua enak ya. Amin ya robbal. Amin. Yang beda agama, aminin aja. Artinya Jangan ya. Oke, kita lanjut ke Abin Fikriansyah. Boleh dong jawabannya gimana nih bang? kalau gue sih bakal membuat dia bangkit. Bangkit tuh gimana tuh? Gimana bang? Gila solidaritas Dengan sekali. cara tanpa mengingatkan kesalahan dia untuk membuat dia menjadi tenang dan damai. Asik, kelas. Kelas bet ya, Bang. Gede banget ya nih Bang Bambu jawabannya. kelas bet. Wih. Kata-kata mutiaranya langsung keluar nih guys. Biasanya sih suka upload SW ya. Lagi galau-galau. Wadidaw. Kan kayak sekarang lagi hujan. Serahin kopi keluar, mandangin dengan quotes. Iya. Jadi anak senja. Next nih, ada Kakak Rama nih. Kakak lagi. Boleh ya pertanyaannya dijawab sekaligus unek-uneknya dikeluarin nih. Ayo, gimana nih? Aku unek apa nggak punya aku mah. Nah jadi gini, kalau dari gua lagi kayak bakal ngomong lagi sih ke dia kayak coba sekali-kali lo malam-malam gitu pas sebelum tidur introspeksi aja diri lo sendiri
kayak lo ngelakuin apa aja sama orang lain di hari itu tuh apa aja, terus juga usahain buat maafin kesalahan orang lain gitu di hari itu. Dan terus kalau lo ngaduk kesulitan hidup lo gini kan sama orang lain, kayak lo nggak rela sama apa yang dikehendakin Allah Subhanahu Wa Taala nggak sih? Malam-malam merenung. Aduh. Ngeluh sama meratapi nasib yang diderita sama kayak lo, kayak nggak puas sama pemberian Allah Subhanahu Wa Taala aja gitu kan. Jadi ya jangan pernah mengeluh dengan kondisi atau keadaan kita saat ini, karena siapa tahu kondisi saat ini adalah kondisi yang diinginkan oleh orang lain gitu sih kalau gua. Widih. Aduh, kayaknya nih suka tiba-tiba orang yang suka ngasih nasihat ke orang lain ya. Intinya jadi kamu buat dia itu untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, Mendekatkan diri Iya, gitu ya. mendekatkan diri Supaya gitu jadi kan. lebih baik. kalau bisa curhatnya ke Yang Maha Kuasa aja gitu kan. Karena doa itu syahwat dari Tuhan kepada para manusia. Oke. Ya, pertanyaan terakhir, jawaban terakhir. Tuh udah ngantuk udah malam. Last but not least dari Sapi Hismarob. Ayo keluarin nih. Gimana nih pendapatnya? Kelas. Masih. Jadi langsung aja ya. Misalnya contoh tunjuk satu orang secara acak misalnya. Siapa saja kemungkinan besar orang tersebut memiliki sifat toksik kan. Jadi hal itu sangat manusia juga, bagi kita juga sendiri juga kan, pasti ada salah satu dari kita juga memiliki sifat toksik. Mungkin dia terlalu optimis hingga mau mengabaikan bahwa dia juga punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Namun dia kayak kurang bersyukur lah, jadinya tiba-tiba merugikan orang lain. Jadi bagaimana dia jadi caranya lebih baik lagi? Ya mungkin dia terlalu pesimis sehingga dia menurunkan semangat juga orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia terlalu netral sehingga tidak bisa diajak juga untuk menciptakan perubahan kan. Jadi kemungkinan besar tanpa perlu pendapat dari kita pun orang tersebut juga memiliki hak yang tidak disukai dari dirinya. Hal yang ia benci dari dirinya, hal yang dianggap toksik juga bagi dirinya. Serius banget ini. Terlalu panas ya. Jadi sifat toksik itu seperti halnya konflik ya, adalah hal wajar yang timbul karena interaksi dari manusia lain juga kan. Jadi pertanyaan ini agak ekstrim juga. Bagaimana caranya kita untuk merubah orang kayak tersebut itu jadi lebih baik juga? Karena menurutku ya, dengan menurunkan ekspektasi juga alias menerima fakta bahwa semua orang bisa saja beracun, tapi itu juga dapat buat kita memberi nasihat kepada dia, karena mereka juga menganggap kita juga seorang toksik juga kan. Jadi orang yang tidak kamu sukai belum tentu toksik. Mungkin bagi dia kamu yang toksik, atau yang ternyata kalian berdua sama-sama toksik kan. Jadi untuk apa dipusingkan juga kan? Ya bodo amat juga gue sama pertanyaan ini. Jadi pada akhirnya semua hubungan itu hanya perkara cocok-cocokan aja lah. Nah jadi intinya gimana nih cara pengaruhin orang buat bisa lebih baik? Nggak usah panjang-panjang, dah capek dah. Intinya lo Iya. lo gue lo toxic, aku pun juga toxic. Dan ini kenapa disebut dengan toxic people ya kan? Namanya juga toxic. Iya. Everyone is toxic. Oh, jadi gitu. Ya udah, berarti jawabannya itu singkat ya, tinggalin aja. Singkat. Iya. Iya enggak? Singkat. Iya tuh benar. Iya. Kalau keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Waduh. Asik juga ya ini. Waduh, arigato nih buat teman-teman semua yang udah dengerin kasus-kasus yang tadi aku kasih. Cuma satu sih kasusnya, bukan kasus-kasus. Sama jawab pertanyaan yang aku kasih. Ini cukup asik, tapi kalau misalnya menurut kalian yang dengerin agak cringe, Ya keren-keren gitulah, keren-keren. mohon dimaafin ya. Tapi menurut kita sih seru gitu karena kayak open gitu leh. Ya. Please banget tuh deh. Jadi ayo kita ucapkan Terima kasih. terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kasih banget nih. Remawo, Borahe, I purple you. Jangan lupa dukung Tekuk. Bentar. Yel closingnya kayak gimana? Yeay. Udah gitu dong, udah tutup.
kepotong, ketinggalan. Tapi Pak Gugu. Ada salting itu. Aduh. Sedih banget. Udah. Meledak. Siapa nih? Manusia. Siapa itu? Oh gue. Ngasal makan. Makaroni Oh iya, gratis. udah habis. Mantap. Sorotnya nggak halal tuh. Mau balik. Pada Google Play. Nih, si paling. Sore. Please jangan bahas itu lagi, oke? Selamat sore. Meledak.